Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat tanggal 14 Juni tahun 2025. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran tentang country living. Dan saat ini sudah di chapter 8 ya. Ini sudah chapter kedua terakhir. Dan chapter 9 hanya pendek sekali ya, mungkin tidak sampai satu halaman. Jadi eh, kita akan bagi dua ini pelajaran 8 ini. Dan sisanya eh, untuk pelajaran yang terakhir dan ke-8 terakhir dan eh, bab 9 ya. Dan ini chapter 8 judulnya pusat-pusat lembaga kita harus berada jauh dari daerah yang padat penduduk. Ya, daerah yang padat penduduk. Tetapi sebelum kita akan mulai kita punya pelajaran dari chapter 8 ini, kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari di chapter 7. Kita akan ambil poin-poinnya saja ya. Jadi di chapter 7 judulnya dituntun oleh penyertaan Tuhan atau guided by God's providence. Jadi ini kita sudah dua pertemuan tentang chapter 7 ini. Ini sangat baik sekali ya. Ini bagaimana nasihat-nasihat untuk kita. Dan dari chapter 7 ini saya ambil poin utama tentang ajaran dan nasihat mengenai kepindahan dari kota ke pedesaan atau bagaimana tentang country living. Itu ada banyak nasihat di sana ya. Apa yang harus kita lakukan. Jadi poin pertama ini tentang Tuhan membuka jalan untuk kepindahan. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, ini selalu ditekankan bahwa inilah saatnya bagi keluarga-keluarga untuk apa? Pindah dari kota ke pedesaan. Dan ini kembali hampir di semua chapter ya dibilang ya, orang tua didorong untuk membawa anak-anak ke lingkungan pedesaan. Meskipun dengan fasilitas yang sederhana, asalkan memiliki lahan untuk bercocok tanam. Jadi ini dari chapter-chapter awal sudah dibilang ya bahwa ini untuk kepentingan bagaimana kita mendidik anak kita ya, mendidik anak kita dari pengaruh-pengaruh di kota yang sangat luar biasa dan hampir di semua chapter dibilang begini, berarti ini sangat penting sekali ya untuk kepentingan perkembangan rohani dan jasmani anak-anak kita. Berarti untuk pertumbuhan anak-anak di kota ini sangat tidak bagus, sangat tidak ya sangat tidak bagus untuk apa perkembangan mereka ya. Ini makanya selalu dibilang untuk orang tua bawa anak ke pedesaan. Terus ini yang kita pelajari di awal-awal di chapter 7 itu, ini dibilang walaupun rumahnya sederhana, walaupun rumahnya kecil, asal ada lahan untuk bercocok tanam ya. Jadi ini dia punya yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki lahan untuk bercocok tanam. Walaupun rumahnya kecil, yang penting ada apa? Lahan untuk bercocok tanam. Terus poin nomor 2 ini janji pertolongan Allah. Jadi Tuhan bilang dia akan menolong umatnya untuk menemukan tempat tinggal yang sesuai di luar kota ya atau di pedesaan. Jadi ini adalah perintah Tuhan dan kembali ketika Tuhan perintahkan sesuatu berarti itu adalah pekerjaannya dan dia akan tolong apa yang dia sudah perintahkan kepada kita. Jadi ini sama dengan ayat di chapter 1 bahwa untuk kemauan dan melakukan to do and to will ya, to will and to do itu Tuhan yang akan lakukan ya. Untuk keinginan mau country living, untuk mau country living pun Tuhan akan tolong. Terus dibilang kebun dan makanan dari tanah akan menjadi pengganti sehat bagi daging yang dianggap merusak tubuh. Atau daging yang merusak peredaran darah ya dibilang di chapter kemarin kita sudah baca di chapter 7. Jadi ini adalah bagaimana kalau kita mau terapkan pola hidup sehat atau reformasi kesehatan. Jadi kalau masih tinggal di kota akan ini merupakan suatu kesulitan yang besar ya kalau kita mau terapkan reformasi kesehatan karena untuk hidup sehat di kota itu dia punya biaya akan lebih besar kalau dibandingkan kalau misalnya di desa ya atau di pedesaan. Ketika kita tanam sendiri itu akan sangat apa? Sangat murah dan sangat gampang untuk dapat. Jadi ini kita punya kebutuhan gizi akan terpenuhi bila kita apa? Tanam sendiri dari apa dari kebun kita sendiri ya.
Soalnya dan di kota juga kalau misalnya makanan-makanan ini, makan makanan sehat ini sebenarnya sudah tercemar dengan banyaknya pestisida dan yang lain-lain ya yang merusak, bukannya menyehatkan tetapi justru merusak kesehatannya. Jadi di dan apa namanya, ketika kita tanam sendiri, itulah yang memang betul-betul sehat bagi kita sendiri ya, bagi tubuh kita sendiri. Jadi tanah kita, sayuran kita, kacang-kacangan, biji-bijian kita tanam ini akan menjadi suatu bahan pengganti yang sehat bagi daging. Ya, bagi daging ya, pengganti daging. Terus poin nomor 3, ini kita harus melakukan sesuatu atau bekerja untuk membuka jalan. Dibilang kepindahan tidak selalu mudah atau langsung terbuka. Dibutuhkan usaha kolektif dan pengorbanan dari umat Tuhan untuk membukakan jalan. Sementara menunggu kesempatan, mereka harus tetap aktif dalam pelayanan misi di kota. Jadi ini dibilang untuk membuka jalan bagaimana untuk bisa country living ini tidak mudah ya dibilang. Jadi harus ada usaha-usaha untuk bagaimana kita mau pindah ke sana. Harus ada perencanaan bagaimana untuk kita pindah ke sana. Perencanaan-perencanaan harus segera dibuat. Tetapi sementara kita tunggu kesempatan dalam perencanaan kita untuk pindah dari kota ke desa, dibilang ini kita juga nggak boleh pasif ya ketika berada di kota, harus aktif juga dalam pelayanan misionaris dibilang. Dalam pelayanan misionaris, waktu masih di kota, dalam menunggu kesempatan untuk pindah ke desa, harus ada sesuatu yang dilakukan ya. Ini adalah dibilangnya harus ada pelayanan yang harus kita lakukan ketika masih di kota dalam menunggu untuk apa? Pindah ke desa. Jangan ketika eh, masih belum pindah kita nggak lakukan apa-apa di kota. Itu yang dibilang ya. Terus keempat, nasihat untuk tidak bertindak gegabah. Jadi ini yang ditekankan sekali di chapter 7 ini. Dibilang kepindahan harus dilakukan dengan doa, pertimbangan yang bijak dan bimbingan Tuhan. Bahaya besar mengintai bila bertindak dengan tergesa-gesa atau mengikuti semangat yang membabi buta. Jadi ini untuk pindah ini kadang-kadang setelah kita terima pekabaran ini ada semangat bagaimana untuk pindah ya, dan tanpa pertimbangan, tanpa apa namanya, minta dengan doa, berpuasa untuk rencana ini kita lakukannya dengan tergesa-gesa atau dengan semangat untuk pindah, dan akhirnya eh, ketika kita pindah akan banyak kerugian yang kita terima, kerugian material, wah banyak sekali. Dia bilang kita bukannya menang ketika pindah, tetapi dikalahkan ya, atau eh, iya kayak kerugian, kelemahan, kekalahan besar ketika kita pindah tanpa apa? Tanpa pertimbangan yang matang atau pertimbangan yang bijak dibilang di sini. Jadi bahaya besar itu nanti akan ada kegagalan di sana, dan itu akan menjadi eh, bisa juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang akan mau pindah ya dari kota ke desa ketika melihat kegagalan kita. Jadi ini semua harus dilakukan dengan apa? Pertimbangan yang matang atau pertimbangan yang bijak, dan tentunya di bawah bimbingan Tuhan. Ya, oke. Dan poin kelima ini tentang peran para penasehat. Jadi ini yang dia punya poin para penasehat ini, dia bilang ada juga orang-orang tertentu, ada orang-orang yang mereka kuasai itu doktrin-doktrin atau mungkin nubuatan-nubuatan yang sering mengajar kita ya. Tetapi kadang-kadang ketika dalam poin tentang counter living ini, ketika ada orang yang mau kasih nasihat ini, dia bilang tidak semua yang memberi nasihat ini memiliki pengalaman praktis. Karunia menasihati harus digunakan dengan bijaksana. Jadi eh, untuk menasihati ini ada juga namanya dia punya karunia, ada dia punya talenta untuk memberi nasihat. Dan nggak semua orang ada karunia ini untuk memberi nasihat. Jadi untuk dia bilang untuk pesan atau pekabaran bagi para penasihat ini, dia bilang jika tidak yakin akan kehendak Tuhan,
lebih baik diam daripada apa? Memberi saran yang salah. Nah, kenapa ini dibilang kita harus eh, kalau yakin baru kita kasih saran ya? Karena misalnya kita kasih nasihat bagi seseorang untuk pindah dari kota ke desa, dan ketika dia mengalami kegagalan atau apa sesuatu yang buruk, karena perpindahan dari kota ke desa itu bukan suatu hal yang gampang. Nanti yang disalahkan bukan dia sendiri yang bertindak gegabah, tetapi orang yang memberi nasihat ini yang akan dia salahkan. Akhirnya akan terjadi suatu gesekan atau ya suatu masalah ya antara pemberi nasihat dan orang yang dinasihati. Jadi ini yang dibilang harus apa? Hati-hati ketika apa? Memberi nasihat, harus bijaksana. Kadang-kadang mungkin orang yang memberi nasihat ini dia banyak memberi pelajaran yang lain, tetapi belum tentu ketika memberi pelajaran tentang country living ini dia memiliki hikmat, karena dia tidak semua memiliki, dibilang tidak semua memiliki apa? Pengalaman praktis untuk ketika mau country living. Jadi kita juga ketika mungkin akan menasihati orang lain, kalau kita tidak tahu atau belum mengerti apa kehendak Tuhan, lebih baik apa? Diam ya, lebih baik diam. Poin nomor 6 ini tentang pertimbangan praktis. Nah, ini ada hubungan dengan tadi juga. Poin nomor 4 kalau nggak salah, dia bilang setiap langkah harus dipertimbangkan dengan seksama agar tidak seperti orang yang memulai membangun namun tidak sanggup menyelesaikannya. Dibutuhkan rencana yang jelas tentang apa yang akan dilakukan setelah keluar dari kota. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan ini harus ada sebelum kita mau pindah dari kota ke desa. Jadi ini pertimbangan praktis. Jangan ini katanya seperti orang yang membangun, sudah mulai membangun tetapi tidak bisa selesaikan. Jadi bagaimana supaya agar selesai apa yang kita rencanakan? Ini harus apa? Direncanakan dengan matang, dengan penuh doa ya, dengan penuh doa kepada Tuhan, dengan penuh bimbingan dari Tuhan. Ini sebelum kita pindah, kita harus tahu mau lakukan apa ketika kita keluar dari kota. Apa yang akan kita lakukan di sana. Itu harus direncanakan ya. Itu harus direncanakan. Poin nomor 7, bahaya pengalaman baru. Perubahan besar seringkali direspon secara emosional oleh beberapa orang tanpa pemahaman praktis tentang tantangan nyata. Pengajar atau pemimpin rohani harus berhati-hati dalam memberi dorongan. Jadi ini pengalaman baru ini adalah bagaimana setelah mungkin banyak orang ya dibesarkan di kota, lahir di kota dengan cara hidup kota ya, yang semua sebab praktis, tinggal beli sana ini, ketika akan pindah ke desa ini suatu hal yang berbeda. Dan ini tidak semua orang bisa adaptasi ini dengan baik ya. Ini makanya dibilang tadi ya, ketika mau pindah harus ada perencanaan. Ketika saya mau pindah seperti apa? Karena pengalaman baru ini dari perpindahan kota ke desa ini suatu hal yang sulit ya, bukan suatu hal yang gampang kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, terutama tidak ada perencanaan apa-apa. Makanya ini dibilang pengajar atau pemimpin rohani harus hati-hati ketika memberi dorongan. Jadi kalau memberi dorongan kepada seorang untuk pindah dari kota ke desa, kita juga harus bantu untuk perencanaan apa yang akan dilakukan di sana. Jangan ketika ada kegagalan, yang memberi dorongan inilah yang akan disalahkan. Ini mungkin ini sudah ada pengalaman-pengalamannya ya. Ada teman-teman juga yang sudah berpengalaman. Mungkin ada kejadian-kejadian seperti ini ya, kejadian-kejadian seperti ini. Dan ini sudah ditulis sebelumnya oleh Mrs. White tentang apa yang akan terjadi. Sudah dinasihatkan ya, sudah dinasihatkan. Poin nomor 8, melangkah di bawah bimbingan Allah. Dibilang jangan bergantung sepenuhnya kepada penasihat manusia. Allah adalah penasihat yang paling bijak dan setia. Semua rencana harus dibawa kepada Allah dalam doa dan puasa. Nah, di yang di sebelumnya ya kita bilang ada penasihat-penasihat yang eh, apa namanya ya akan memberi nasihat. Dan dia bilang ada orang-orang tertentu yang diberi karunia menasehati dan dan itu sangat membantu ya, sangat membantu ketika katanya ada eh, pertanyaan-pertanyaan yang mengambang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan yang ada di kepala kita yang kita tidak bisa pecahkan. Ketika kita bertemu dengan orang yang diberi karunia untuk menasihati, kadang-kadang
itu seperti tuntunan Allah, itu akan tercerahkan ya, saudara-saudara, akan tercerahkan. Dan pertanyaan-pertanyaan selama ini yang mengambang akhirnya terjawab ya. Itu puji Tuhan seperti itu. Tetapi dibilang kita jangan sepenuhnya bergantung kepada orang atau penasihat manusia. Kadang-kadang ada juga yang tidak mempunyai pengalaman praktis yang eh, ketika memberi nasihat tidak sesuai ya. Makanya dibilang sebaiknya kita apa? Bergantung kepada Allah yang sebagai penasihat sejati dan setia ya. Ini kalau kita bergantung kepada Tuhan sudah pasti tidak akan salah ya. Ini Tuhan ini yang paling bijak dan setia. Dia akan tuntun kita apa yang harus kita lakukan. Dan ini dibilang semua rencana harus dibawa kepada Allah dalam doa dan puasa. Ini bukan hanya mau minta sesuatu, kita akan kita berdoa dan berpuasa ya. Meminta sesuatu apa kayak mau ujian, kita berdoa dan berpuasa. Tetapi kalau untuk country living kita nggak berdoa dan berpuasa. Justru ini yang harus dibawa dengan apa? Doa dan puasa ya. Tuh. Kemudian poin ke-9 akibat dari tindakan terburu-buru. Tindakan gegabah dapat menyebabkan kekecewaan. Dan seringkali kesalahan diarahkan kepada orang lain, bukan diri sendiri. Nah ini yang dibilang ya. Tindakan karena tindakan kita yang gegabah, terburu-buru, tidak meminta nasihat dari Tuhan, tidak ada perencanaan, dan ketika kita mengalami kegagalan ketika country living, ini kita nggak menyalahkan diri sendiri karena kurang perencanaan, tetapi kita seringkali apa? Menyalahkan orang lain, menyalahkan oh ini gara-gara si A atau si B, ini apa namanya? Dia yang suruh, dia yang paksa-paksa untuk mau country living. Atau dia kasih nasihat yang begini begini akhirnya begitu yang terjadi ada kalau orang ada bilang baku marah ya Oh, gara-gara seperti ini akan ada konflik antara sesama umat Tuhan gara-gara seperti ini karena tindakan yang gegabah. Makanya dibilang tadi harus ada apa perencanaan yang matang dan tuntunan Tuhan sendiri. Terus dibilang dibutuhkan hikmat, kerendahan hati, dan sikap siap belajar dari Yesus. Ini yang penting bagaimana persiapan kita untuk pindah ya. Minta semuanya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada orang lain, dan ini apa? Dibutuhkan sikap kerendahan hati dan belajar dari Kristus ya. Ini yang diperlukan. Kemudian ini poin nomor 10, poin terakhir, dibilang jalan aman bersandar kepada Kristus. Ini eh, kesimpulan dari sebelum-sebelumnya ya yang sudah dibahas. Dibilang hanya dengan bersandar pada Kristus, setiap orang akan memiliki kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan. Janjinya yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi, apakah ketika mau country living itu suatu hal yang berat? Ya, betul beban berat. Tetapi Yesus bilang, datanglah padanya, yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi bukan suatu hal yang susah ketika kita serahkan semuanya pada Kristus. Bersandar kepada Kristus, kita akan memiliki kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi tantangan, bagaimana suatu pengalaman yang baru akan kita alami, dan itu penuh dengan tantangan ya saudara-saudara, dan saya tahu saudara-saudara yang sudah pengalaman country living sudah merasakan itu ya. Bukan suatu hal yang mudah, makanya ini bersandar sepenuhnya apa? Kepada Kristus, bersandar sepenuhnya pada Kristus. Inilah yang nasihat-nasihat yang kita sudah dapati di chapter 7. Jangan terburu-buru, harus hati-hati dalam memberikan nasihat dan bagaimana kita meminta tuntunan tangan Tuhan dalam dalam setiap langkah kita ya, setiap langkah kita. Baik, saudara-saudara, ini adalah review waktu lalu. Mungkin ada yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita bahas. Mungkin ada poin-poin tertentu atau pengalaman dari saudara-saudara sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di chapter 7. Oke, mungkin belum ada ya saudara-saudara. Kita akan lanjutkan untuk chapter 8 ini.
Oke. Eh, Oke, judul chapter 8 ini, pusat-pusat lembaga kita harus berada jauh dari daerah yang padat penduduk. Dan ini berhubungan dengan chapter 6 ya. Di chapter 6 ini dibilang kita tidak boleh berkoloni ya, tidak boleh berkoloni. Dan eh, kebanyakan yang umat-umat Tuhan berkoloni itu di mana? Ini di pusat-pusat lembaga yang akan kita bahas di chapter 8 ini. Jadi di chapter 6 disarankan untuk kita jangan berkumpul, umat-umat Tuhan berkumpul di pusat-pusat lembaga seperti di publishing house atau kantor-kantor penerbitan, sekolah-sekolah, atau kantor lembaga-lembaga lain ya, yang atau sanatorium ya. Kebanyakan umat Tuhan berkumpul di sekitar lembaga-lembaga ini. Makanya dibilang di chapter 6 itu kita tidak boleh berkumpul atau berkoloni di situ. Harus berpencar di mana-mana supaya apa? Terang Tuhan dengan satu tujuan, terang Tuhan bisa apa? Bisa dimiliki, dapat oleh orang-orang lain yang belum diterangi. Ketika kita berkumpul di satu tempat, orang-orang di sekitar kita itu sudah mengenal Tuhan. Makanya kita disarankan untuk apa? Berpencar, berpencar supaya orang-orang lain yang jauh dari terang itu bisa mendapatkan terang yang kita miliki, terang yang kita miliki. Makanya ketika umat-umat Tuhan, ketika waktu di Yerusalem itu mereka berkumpul di Yerusalem, tidak mau berpencar, Tuhan mengizinkan adanya suatu penganiayaan sehingga umat-umat Tuhan itu berpencar-pencar ya. Tujuan Tuhan untuk apa? Kita tidak boleh berkumpul tapi berpencar-pencar. Nah, di chapter 8 ini tentang ini lembaga-lembaga ini harus jauh dari eh, perkotaan atau suatu ini yang padat penduduk. Mari kita lihat ya, ini apa nasihatnya untuk kita. Ini subjudulnya lokasi yang cocok untuk lembaga-lembaga atau institusi-institusi. Dibilang, arahan masih terus diberikan. Keluarlah dari kota-kota, dirikan sanatorium-sanatorium, sekolah-sekolah, dan kantor-kantor kalian jauh dari pusat-pusat penduduk. Banyak orang sekarang akan memohon untuk tetap tinggal di kota-kota, tetapi sebentar lagi akan tiba waktunya ketika semua orang yang ingin menghindari pemandangan dan suara kejahatan akan pindah ke pedesaan. Sebab kefasikan dan kebejahatan akan meningkat sedemikian rupa sehingga atmosfer kota-kota akan tampak tercemar atau akan kelihatan tercemar. Jadi ini kembali diingatkannya ini lokasi yang cocok untuk institusi-institusi seperti sanatorium, sekolah-sekolah, kantor-kantor penerbitan. Ini harus jauh dari eh, pusat-pusat penduduk ya atau dari perkotaan. Ini kita akan lihat ya kenapa seperti itu dan kenapa nggak boleh di kota-kota karena kota-kota ini dibilang akan apa? Akan ada bencana-bencana yang akan datang. Dia punya pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, punya kejahatan di sana sangat sangat meningkat ya, sehingga harus dibangun ya, dibangun di luar kota supaya orang-orang yang bekerja di sana juga nggak tinggal di kota ya, mereka tinggal di sesuai di mana tempat sekolah-sekolah ini didirikan. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah ini atau kantor-kantor penerbitan ini didirikan di kota, otomatis pekerja-pekerja di situ harus tinggal di kota ya. Kalau itu dibangun di luar kota atau di pedesaan, otomatis pekerja-pekerjanya juga akan apa? Akan tinggal di pedesaannya. Itu yang dia punya garis besar. Nah, ini kita lihat ya. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa kantor penerbitan kita harus dipindahkan dari Auckland ke Mountain View. Tuhan telah memanggil umatnya untuk meninggalkan kota-kota. Kaum muda yang terlibat dalam lembaga-lembaga kita sorry, seharusnya tidak terkena godaan dan kebejatan yang terdapat di kota-kota besar. Mountain View tampaknya menjadi lokasi yang baik bagi kantor percetakan. Jadi ini seperti yang dibilang tadi ya. Ini pengalaman waktu zaman Ellen White itu
publishing house ini dipindahkan dari Auckland ke Mountain View. Jadi ini mungkin Auckland ini di perkotaan dan Mountain View ini di pedesaan. Jadi Tuhan telah memanggil umatnya untuk meninggalkan kota ya. Jadi ini kenapa ini dipindahkan? Dibilang kaum muda yang terlibat dalam lembaga-lembaga ini atau orang-orang muda yang bekerja di kantor penerbitan ini dibilang seharusnya tidak terkena godaan dan kejahatan yang terdapat di kota-kota besar. Jadi kembali ya, ini kaum muda ini rentan sekali terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di kota. Ini kaum muda ini gampang sekali terpengaruh ya saudara-saudara. Orang tua juga muda ya terpengaruh. Tapi ini yang paling rentan ini kaum-kaum muda ini. Gampang sekali untuk apa? Terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang ada di kota-kota. Makanya ini harus dipindahkan dari kota ke desa, dari Auckland ke Mountain View, supaya orang-orang muda ini bisa terlindungi. Orang-orang muda yang bekerja di kantor penerbitan ini bisa terlindungi atau eh, terlepas dari apa godaan-godaan kota-kota besar. Jadi ini dia bilang Mountain View menjadi lokasi yang baik bagi kantor pencetakan karena jauh dari kota. Itu yang menjadi tujuan ya. Kenapa eh, lokasi atau lembaga-lembaga ini harus harus didirikan di luar kota. Oke, sampai di sini sudah teman-teman ada yang mau tambahkan? Jadi ini eh, sama dengan Bible Study, semua bisa kasih tanggapan, pertanyaan, dan kita akan bahas bersama-sama. Jadi ini kapan saja saudara-saudara bisa kasih komentar ya. Nah, oke, kalau belum ada, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini subjudulnya masa-masa penuh badai di hadapan kita. Bencana ini atau terbakarnya gedung Review and Herald mungkin akan membuat perubahan besar dalam segala hal. Saya berharap saudara-saudara kita akan mengindahkan pelajaran yang sedang Allah coba ajarkan kepada mereka dan bahwa mereka tidak akan membangun kembali kantor penerbitan di Battle Creek. Allah bermaksud agar kita tidak menempatkannya di kota-kota karena ada masa-masa yang penuh badai di hadapan kita. Itu ada suatu bahaya ya di hadapan kita. Jadi eh, ini ada waktu zaman Ellen White ini Battle Creek terbakar ya. Ini publishing house ya kalau salah ya. Ya, publishing house di Battle Creek terbakar dan ini katanya menjadi pelajaran bagi umat Tuhan waktu itu supaya mereka tidak membangun itu lembaga-lembaga atau pusat-pusat atau kantor penerbitan ya khususnya ini di Battle Creek lagi. Jadi harus bangun di pedesaan. Jadi terbakarnya itu nggak boleh dibangun lagi di situ karena dibilang harus jauh dari perkotaan, harus harus ditempatkan di luar kota-kota. Jadi saya juga kurang tahu ya di Battle Creek itu seperti apa. Mungkin jadi kota ya waktu itu. Jadi mereka harus pindah ke tempat lain ya, ke tempat lain, ke tempat lain. Jadi ya ini jadi pelajaran waktu itu ya terbakarnya tuh gedung itu. Mungkin waktu itu eh, di Battle Creek sudah jadi perkotaan, jadi pindah ke tempat lain. Apa atau mungkin ada yang tahu ini Battle Creek ini di Auckland ini sama atau ini beda ya? Makanya mereka pindah ke Mountain View. Ya, halo gimana? Battle Creek di Michigan, Heeh. Oakland atau Mountain View itu di California. Oh, Jadi oke. dulu Mountain View itu masih itu kan di California di dekat rumah sakit Advent di Loma Linda sekarang. Hmm, Yang Mountain View itu. Jadi dulu itu masih apa namanya? Masih country lah, masih nggak seperti sekarang kalau teman-teman pergi ke California di Loma Linda itu, apalagi di rumah sakit Advent, itu bukan country lagi, udah city lah begitu. Jadi oke. tapi kalau orang melihat dia punya konteks, orang ambil dia punya prinsip. Yang Iya, mana iya. harus di country, you know? Maksudnya harus di tempat yang di luar kota gitu. Karena yang tadi lagi bilang pekerja-pekerjanya kalau
kerja di publishing house, percetakan. Ya, kalau percetakannya di kota, of course semuanya akan tinggal di kota kan. Iya, betul. Kalau di country, jadi orang-orang akan pergi di country begitu. Jadi itulah rencana Tuhan untuk umat-umat manusia. Jadi yang orang lihat so far itu bahwa publishing house harus di country, sekolah-sekolah bisa didirikan, church school di country, Hmm. sanitarium di country. Jadi banyak hmm, apa namanya ya, hal-hal yang Tuhan mau untuk umat-umat Tuhan lakukan di country gitu. Iya. Tapi sekarang unfortunately sayang sekali percetakan publishing house-nya nggak di country kan, di kota-kota besar, apalagi di PH di Bandung itu nggak di country gitu. Jadi ya sudah begitulah, maksudnya umat-umat Tuhan karena mungkin sudah comfort apa udah nyaman, comfortable tinggal di kota, jadi udah dirikan bangunan di kota ya udah di situ aja terus gitu, nggak mau untuk pindah. Kalau kita mengikuti rencana Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan seperti yang orang sudah belajar sebelumnya. Mana kalau orang tinggal di pantai. Oke, itu aja. Thank you. Ya, oke. Terima kasih untuk tambahannya. Jadi itu ya rencana Tuhan untuk lembaga-lembaga Tuhan ini tidak didirikan di kota tetapi di pedesaan. Di mana supaya dia punya pekerja-pekerjanya juga bisa tinggal di pedesaan. Tetapi di chapter 6 kita sudah lihat ya, kita pun kalau nggak bekerja di situ jangan berkerumun ya. Kadang-kadang misalnya di publishing house sudah dibangun di pedesaan. Dan kita semua umat-umat Tuhan suka tinggal di daerah sekitar di situ ya. Itu di chapter 6 jangan berkoloni di situ. Tapi harus apa? Menyebar ya. Menyebar. Kecuali yang memang bekerja di situ. Dan dibilang juga kepada mereka yang bekerja di situ, di lembaga-lembaga ini, sewaktu-waktu kalau misalnya dibutuhkan di tempat lain, harus siap sedia untuk pindah. Jadi itu ya prinsipnya jangan menetap di satu tempat atau berkoloni di satu tempat, tetapi berpencar supaya apa? Terang Tuhan bisa dikabarkan di mana-mana ya. Dikabarkan di tempat lain yang belum menerima terang Tuhan. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan lagi, saudara-saudara? Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini subjudulnya tempat di mana kaum muda dapat diajarkan dengan paling efektif. Oke, ada yang mau tambahkan tadi? Dan- Ya, silakan bro. Ya, brother. Ya, Ada eh, apa nih? Wellness center yang ya. dibuat di daerah kita sini. Mm-mm. Eh, itu lokasinya di Minawero, di Desa Kaima. Ya, Dan dia agak masuk ke bawah, mungkin sekitar 2 kilo ya dari desa. Dan dari jalan jalan kecil itu, jalan aspal, masuk lagi ke dalam sekitar 200-300 meter. Dan situ jauh dari penduduk, mungkin sebagian di sini ada yang tahu tempatnya ya. Dan ini salah satu contoh yang sudah apa namanya diikuti oleh wellness center ya. Dan memang lokasinya jauh dari penduduk, eh, daerah perkebunan. Di situ ada, saya lihat ada air dan pembangunan sudah dilakukan di situ, sudah ada kelas-kelas dan tempat pelatihan eh, orang-orang di situ, dan sangat baik sekali lokasinya. Jadi bisa jadi contoh. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara kita di sini mereka dituntun oleh Tuhan juga ya. Dan kita tidak tahu apakah kita juga akan diberi kesempatan untuk bisa membuat hal-hal seperti ini, tapi sudah ada contoh-contoh di mana lembaga-lembaga itu ya, daerah tempat kesehatan itu memang jauh dari lokasi, sudah di desa, tidak dekat pemukiman lagi, dan sangat baik, udara segar. Jadi memang dari segi kesehatan sangat sekali menunjang, apalagi ini lembaga kesehatan yang ada ya. Itu contoh ya. Dan
yang saya lihat sangat baik posisinya. Bekasi juga. Dan itu sesuai dengan apa yang kita baca di sini. Thank you, bro. Ya, terima kasih bro. Jadi puji Tuhan ya memang ya seperti yang ada di sini ada sanatorium-sanatorium yang dibangun di luar kota ya. Itu contoh-contoh yang sangat baik untuk kita. Dan, ya, jadi ini ketika mau country living mungkin ada kita akan baca nanti ya pekerjaan-pekerjaan yang tersedia itu dia bilang ya kayak penerbitan, penerbitan, sekolah-sekolah dan sanitorium. Mungkin cuma tiga ini ya saudara-saudara di mana kita bisa menolong orang lain, sekolah-sekolah, penerbitan, sanitorium. Jadi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pekabaran Injil dari buku-buku ya penerbitan. Ini yang saya nggak tahu ya mungkin ada eh oh satu lagi ini eh, makanan sehat ya. Ini mungkin sama dengan sanitorium di bidang kesehatan. Tapi mungkin kalau kita mau country living atau pekerjaan umat Tuhan di akhir zaman, mungkin ini ya tiga hal ini yang disarankan ya. Tiga hal ini yang disarankan untuk kita bekerja di sana, menjadi saluran berkat bagi orang-orang lewat ini ya. Mungkin ada yang dia punya talenta untuk mengajar, bisa ada di sekolah-sekolah ya, dibuat bangun sekolah-sekolah kecil di pedesaan atau di bagian kesehatan disarankan untuk apa? Mungkin bisa bangun tempat-tempat kayak wellness itu walaupun kecil di satu rumah. Itu yang disarankan ya dan dibangun di pedesaan dan ini banyak orang juga yang akan tertarik untuk pindah dari kota ke desa ketika mereka mau sekolah di sekolah-sekolah di pedesaan atau mereka memerlukan pertolongan kesehatan di sanatorium. Ini inilah daya tarik yang bisa kita ciptakan untuk bagaimana bisa pindah dari kota ke desa. Ini salah satu hal ini ya, salah satu hal ini yang sudah kita pelajari. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini subjudulnya tempat di mana kaum muda dapat diajarkan dengan paling efektif. Tuhan telah berulang kali memberi peringatan bahwa sekolah-sekolah, rumah-rumah penerbitan atau publishing house, dan sanitorium kita harus didirikan di luar kota, di tempat-tempat di mana kaum muda dapat diajar dengan paling efektif mengenai kebenaran. Jadi ini ya yang sudah dibilang tadi, kembali lagi kepada orang-orang muda, anak-anak, di mana mereka dengan efektif dapat diajar ketika apa? Di luar kota ya. Kenapa? Sudah kita pelajari tadi bahwa pengaruh di kota sangat luar biasa, pengaruh jahatnya sangat luar biasa. Makanya anak-anak itu harus dibawa ke pedesaan untuk diajar di sana. Dan di situ dibilang most effectively, paling efektif ketika mengajar mereka di pedesaan. Jangan ada seorang pun yang mencoba menggunakan kesaksian, kesaksian-kesaksian untuk membenarkan pendirian usaha-usaha besar di kota-kota. Jadi jangan ada orang-orang yang gunakan testimonis ya atau roh nubuat atau apapun untuk membenarkan untuk dirikan usaha-usaha besar, untuk bikin bisnis di kota-kota. Jadi jangan ada sampai kita cari-cari suatu kutipan atau apa. Oh ini mau bikin bisnis di kota-kota. Jadi jangan seperti itu ya. Dibilang janganlah membuat terang yang telah diberikan mengenai masalah ini menjadi tidak berguna. Jadi ini ya kita harus bangun dan usaha-usaha ini mungkin dibilang ya kalau kita mau bangun sesuatu usaha-usaha atau apa, tiga hal ini disarankan sekolah-sekolah, rumah-rumah pendidikan, sanitorium. Itu harus dibangun di luar kota. Jangan bangun di kota-kota besar. Itu yang dibilang. Terus kita lanjut ya. Akan muncul orang-orang yang berbicara dengan cara yang menyimpang untuk melawan gerakan-gerakan yang sedang dipimpin Tuhan melalui hamba-hambanya. Namun kini sudah saatnya orang-orang mulai berpikir tentang hubungan sebab akibat. Sudah terlambat, sudah sangat terlambat untuk mendirikan usaha-usaha besar di kota. Terlambat untuk memanggil para pemuda dan pemudi dari pedesaan ke kota. Kondisi-kondisi yang sedang berkembang di kota-kota akan membuat orang-orang yang beriman sangat sulit untuk tetap tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, merupakan kesalahan besar
untuk menginvestasikan uang dalam mendirikan usaha di kota-kota. Jadi ini ke- kita disarankan untuk tidak menginvestasikan uang kita atau usaha kita di kota-kota. Dan dibilang sudah terlambat untuk kita mau bikin usaha-usaha di kota ya. Ini untuk orang-orang yang beriman, orang-orang umat-umat Tuhan yang beriman di kota-kota ini akan sulit berkembang karena sudah dibilang ya, pengaruh di kota sangat besar, pengaruh buruk sangat besar. Pengaruh buruk di kota-kota sangat besar, terutama untuk orang-orang muda ya. Ini makanya disarankan untuk bangun, kalau mau bangun usaha, buatlah di pedesaan. Buatlah sekolah-sekolah. Kalau ada uang, buatlah sekolah-sekolah. Buatlah sanatorium-sanatorium di pedesaan. Atau buatlah penerbitan-penerbitan ya di daerah pedesaan. Jangan bangun di kota. Oke, saudara-saudara, sampai di sini, di subjudul ini, ada yang mau tambahkan? Ini sangat menarik ya, tentang apa yang harus kita lakukan. Ini mungkin dari ini adalah salah satu perencanaan ya, ketika kita akan pindah dari kota dan ke desa, harus ada sesuatu yang dikerjakan. Jadi apa namanya, eh, ini bisa dimasukkan dalam perencanaan kita untuk melakukan apa? Apakah kita hanya mau bertani saja atau bisa membangun sekolah-sekolah atau membangun sanitorium bila kita ada suatu talenta di bidang kesehatan, ini bisa menjadi pertimbangan kita ya. Kalau Ya, silakan silakan ya. jadi mungkin kalau berbicara mengenai publishing house, Iya, um, kalau publishing house itu mungkin orang secara umum untuk maksudnya untuk orang punya organisasi lah ya, publishing iya, house, contoh IPH lah begitu atau publishing house yang ada di sini. Orang kan nggak bisa kontrol mereka, istilahnya itu sudah di luar orang punya kontrol, istilahnya iya. oh kalian harus punya di country, Hmm, tidak seperti itu ya. Maksudnya there's nothing is impossible, tapi untuk mau kontrol seperti begitu itu buat kita sendiri, I don't know mau bikinnya seperti apa, mungkin kita hanya doakan dan hmm, Tuhan bisa buka jalan dengan cara bagaimana. Tapi publishing house itu kalau misalnya di country itu, kalau Tuhan, bukan bilang kalau Tuhan ya, I mean kita kasih contoh lah, contoh di dalam kelas medical missionary ini contoh, mereka bikin ada buku-buku, bukan buku-buku, ada apa namanya, Traktat. resepi, Oh, resep-resep makanan yang untuk menolong orang-orang yang sakit. Jadi dalam resep makanan itu bukunya itu sudah become worldwide, istilahnya orang yang sudah pakai resep itu. Jadi di dalam resep itu mereka kasih dalam 7 hari itu breakfast atau makan pagi dengan makan siang. Mereka nggak kasih makan malam karena dianjurkan hanya 2 kali sehari. Kalau makan malam ya hanya very light gitu lah. Jadi lately akhir-akhir ini demanding apa untuk orang-orang minta buku itu booming gitu lah, kayak banyak sekali orang untuk minta buku itu karena orang-orang yang sudah ikut dia punya protokol dalam buku itu puji Tuhan ya sembuh begitu atau dalam kondisi yang sudah parah sekali sudah mulai membaik begitu. Jadi banyak orang yang minta buku itu. Jadi dia punya demanding itu tinggi sekali dan itu kalau misalnya dia punya demanding sangat tinggi itu bisa bikin apa namanya sebuah percetakan, bisa dicetak misalnya buku-buku dari Kota Baran Mereka Ketiga, dari kesehatan, mendidik anak, education atau apa. Jadi itu bisa bisa di print out dan kemudian bisa dibagi-bagi kepada orang-orang. Apalagi kalau demandingnya misalnya 100, 200 atau 1000 orang yang minta, itu kan banyak sekali ya, perlu pekerja lah istilahnya, perlu pekerja orang yang ada untuk bisa bikin, untuk bisa cetak buku-buku begitu. hmm, Jadi disarankan
kalaupun Tuhan izinkan hal itu terjadi kepada mungkin teman-teman di Indonesia atau siapa saja, itu rumah percetakan pun kita harus bawa di country living. Hmm. Kenapa? Karena orang yang mau kerja di situ, Tuhan mau juga berada di country. Itu contoh yang kita bisa pikirkan. Kalau contoh yang kita mau pikirkan, orang punya organisasi, punya publishing house, kita nggak, itu sudah di luar kontrolnya orang gitu. Tapi sesuatu yang orang bisa kontrol untuk bisa cetak-cetak buku seperti itu, resep atau misalnya buku-buku mengenai kesehatan, misalnya penyakit ini, kenapa dia sakit ini, dan bagaimana dia punya resep makanannya, bagaimana dia punya pengobatannya, kemudian dicetak dan orang minta. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin dikonsider. Kenapa? Karena di medical missionary di kelas yang kita ambil sudah begitu, udah banyak sekali permintaan resep buku itu, dan kelas yang diikuti ada bukunya juga gitu yang mereka minta. Dan kalau permintaannya banyak, yang tadi kita bilang itu perlu orang yang bekerja untuk cetak dan kirim kepada orang-orang lain. Dan juga publishing house itu atau kanvas itu orang jual-jual buku, itu juga adalah cara Tuhan untuk kasih gospel ke orang lain kan, seperti Iya. itu. Jadi kita lihat di sini ya, kalau teman-teman perhatikan atau saya perhatikan dari buku konsep country living ini, bahwa apa yang semua Tuhan berikan kepada orang itu adalah untuk supaya gospel itu dikasih ke semua orang. Seperti itu. First of all, orang juga harus selamatkan orang punya diri dan keluarga kan. Itu pertama yang kita lihat. Dan kemudian di saat orang sudah pergi di country living, Tuhan punya cara adalah bagaimana untuk harus kasih gospel ke seluruh dunia atau ke kota-kota atau di sekitar tetangga-tetangga kita yang belum kenal firman Tuhan. Dan cara Tuhan itu adalah seperti itu gitu. Melalui pendidikan, melalui sanitarium, ada buka bisnis makanan sehat, ini publishing house yang Tuhan bilang harus di country living. Dan semua itu kalau kita lihat, kalau memang benar-benar ya kita orang Advent ikuti petunjuk Tuhan melalui Ellen White mengenai education. Education yang benar itu anak-anak harus dididik untuk bercocok tanam. Nah, di mana? Di country living, seperti itu ya. Jadi sangat ideal sekali untuk orang-orang yang tinggal di country living. Dan kemudian buku-buku kesehatan misalnya dicetak supaya hidup sehat. Tinggal di mana? Ya tinggal di country gitu. Jadi jawabannya itu kita lihat di country dia punya solusi Tuhan untuk sistem pendidikan dan juga kesehatan dan bisnis gitu yang Tuhan mau umat-umat Tuhan untuk lakukan supaya orang juga ada pekerjaan di country seperti itu. Dan juga bukan hanya itu, kita bisa bawa orang lain dari kota ke country dan mereka juga ada pekerjaan yang mereka bisa lakukan. Dan yang paling tujuan yang tidak kalah penting adalah orang-orang waktu melihat sistem pendidikan di country, kesehatan di country, dan juga bagaimana Tuhan memberkati usaha-usaha di country, itu akan, apalagi orang-orang ya yang mendapatkan kesembuhan dari pengobatan natural remedy, mereka tinggal di country menghirup udara segar, itu juga akan menjadi salah satu attraction atau salah satu alasan kenapa mereka bisa mau pindah di kota ke country, karena mereka sudah merasakan benefit atau manfaat mereka tinggal di country. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat cara Tuhan yang sangat luar biasa, dan itu harus dimulai dari orang sendiri gitu. Kalau orang nggak mulai dari orang sendiri, ya bagaimana orang mau panggil orang-orang keluar dari kota? Dan kalau orang di country juga nggak ikut apa yang Tuhan bilang ke orang, ya Eleanor sudah bilang ya, pasti kegagalan akan ada di situ, dan orang akan rugi mengenai keuangan, akan rugi, orang akan menjadi saksi palsu, orang-orang yang tinggal di country yang tidak ada, maksudnya tinggal di country sepertinya hanya untuk ya sudah, yang penting saya dan keluarga saya sudah keluar dari kota, kita cukup kebutuhan sehari-hari, that's it gitu. Maksudnya sudah seperti itu, atau mungkin ada hal-hal yang lain, tapi
hanya sebatas yang sempit aja gitu. Padahal tujuan Tuhan itu sangat luas sebenarnya untuk tinggal di country. Nah itulah makanya dibilang perlu doa, berpuasa, dan sungguh-sungguh ada rencana seperti itu. Jadi ini juga satu nasihat yang sangat baik untuk orang, untuk apa yang Tuhan mau, kemana Tuhan. Kalau rencana Tuhan seperti ini, berikan tempat yang Tuhan lihat ideal untuk di country seperti ini gitu loh. Dan pas kita di country, kita ikuti apa yang Tuhan lakukan, dan akan menjadi berkat untuk orang lain, teman-teman. Because we're really living in the country, bukan untuk hiding, bukan untuk, wah, sudah mensandel loh, bukan. No, purpose Tuhan adalah kasih gospel ke seluruh dunia, karena setiap orang, setiap apa namanya ya, umat Tuhan itu, setiap orang, setiap member of the church itu harus menjadi missionary. Itu kan yang orang belajar juga di buku Revelasi, kan? Harus jadi missionary. Bagaimana untuk jadi missionary? Nah, itulah cara Tuhan. Di country, sanitarium, publishing house, education. Cara Tuhan untuk membawa orang ke plan-nya yang semula, kemudian bisa jadi missionary kepada orang lain. Dan kalau missionary yang paling praktis ya teman-teman, yang paling praktis yang orang akan lihat bukan apa yang orang ngomong. Mereka lihat orang punya lifestyle. That's it. Apa yang terpengaruh ke orang gitu. Kalau orang hanya ngomong-ngomong, nggak ada dia punya prakteknya, orang nggak mau gitu. Tapi sebelum orang ngomong, orang lihat prakteknya seperti itu, mereka akan percaya apa yang orang bilang gitu. Tapi kalau hanya ngomong terus nggak ada dia punya praktek, ya sama aja bohong. Tapi kalau prakteknya, kesehatannya, dia punya kebunnya dan pendidikannya, semuanya itu publishing house. Aduh, orang mau lihat aja udah no, you don't have to say anything, nggak perlu bilang apa-apa. Orang sudah konflik, sudah yakin ya bahwa ini sangat luar biasa dan ini adalah rencana Tuhan. Mungkin itu aja, Li. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi ini ya, kadang dulu kita berpikir ya kalau country living itu hanya pindah dari desa ke kota, bercocok tanam, tinggal di situ terisolir, nggak berhubungan dengan orang-orang lain lagi. Ternyata ini masih salah ya pemikiran seperti itu. Jadi ketika kita mau country living pun harus menjadi berkat untuk orang lain. Jadi apakah dengan cara bertani atau ada kita dirikan sanitorium atau sekolah-sekolah, penerbitan. Jadi itu ada banyak opsi untuk bagaimana kita bisa tetap bekerja di pedesaan ya. Bukan hanya kita satu pekerjaan saja ya. Jadi ini ada hal-hal yang dapat ini yang hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita pindah dari kota ke desa ya. Ini puji Tuhan ya. Ini yang dibilang di sini. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini sejudulnya bekerja di kota-kota dari pos-pos luar. Nah, atau ya bekerja di kota, bekerja ke kota ya, working the cities. Sebisa mungkin lembaga-lembaga kita harus didirikan jauh dari kota. Kita memerlukan para pekerja untuk lembaga-lembaga ini. Dan jika lokasinya di kota, maka itu berarti keluarga-keluarga umat kita harus menetap di sekitarnya. Namun bukan kehendak Tuhan agar umatnya tinggal di kota-kota, tempat yang penuh dengan kekacauan dan kebingungan yang terus-menerus. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya. Kembali dibilang lagi ya, lembaga-lembaga ini harus dibangun di luar kota supaya orang-orang yang bekerja di situ atau umat-umat Tuhan yang bekerja di situ akan menetap atau tinggal di sekitarnya. Jadi kalau dibangun di desa, di pedesaan, otomatis umat-umat Tuhan yang bekerja di lembaga-lembaga ini akan tinggal di pedesaan juga. Terus dibilang, anak-anak mereka harus dijauhkan dari semua itu, sebab seluruh sistem telah dirusak oleh hiruk-pikuk dan kebisingan. Tuhan ingin umatnya pindah ke pedesaan, di mana mereka dapat tinggal di atas tanah sendiri, menanam buah-buahan dan sayur-sayuran mereka sendiri, dan di mana anak-anak mereka dapat bersentuhan langsung dengan karya Tuhan di alam. Bawalah keluargamu keluar dari kota. Itulah pekabaran saya. Jadi ini kembali diingatkan ya. Kita bangun lembaga di luar kota. Supaya ini anak-anak juga
dijauhkan dari semua pengaruh-pengaruh kota, hiruk pikuk kebisingan kota. Dan ingatkan lagi untuk apa? Kita bisa apa? Tanam makanan kita sendiri. Apa yang kita mau makan itu yang kita tanam ya. Apa yang kita makan itu yang dari apa yang kita tanam. Dan ini di mana anak-anak juga bisa dididik untuk berhubungan langsung dengan alam. Itulah yang dibilang di sini ya. Terus dibilang kebenaran harus diberitakan. Apakah orang-orang mau mendengar atau tidak? Kota-kota dipenuhi dengan godaan. Kita harus merancang pekerjaan kita sedemikian rupa agar para pemuda kita dijauhkan sejauh mungkin dari pencemaran ini. Ini diulang lagi ya, bagaimana orang-orang muda dijauhkan dari pencemaran kota ya. Bukan cuma pencemaran lingkungan, tetapi pencemaran dari dia punya lingkungan atau dia punya kejahatan. Kota-kota harus digarap dari pos-pos luar. Malaikat Tuhan berkata, tidakkah kota-kota itu harus diperingatkan? Ya, bukan oleh umat Tuhan yang tinggal di dalamnya, tetapi oleh mereka yang mengunjunginya untuk memperingatkan tentang apa yang akan datang ke atas dunia ini. Jadi, ini bilang kota-kota harus dikerjakan atau digarap dari pos-pos luar atau dari luar ya, dari pedesaan. Jadi, ini eh, ada pelajaran tentang city evangelism ya. Ini kayak pekabaran county living ini sepertinya bertentangan dengan city evangelism. Kayaknya ini eh ya kayak bertentangan ya saudara-saudara. Tapi setelah baca ini saudara-saudara ini tidak ada pertentangan sama sekali. Justru ini berhubungan sekali ya. Kadang-kadang orang bilang, oh kita harus kasih pekabaran di kota-kota. Jadi jangan dulu county living. Karena kota-kota perlu pekabaran. Ini sudah jelas ya saudara-saudara. County living dan city evangelism ini saling mendukung. Di mana kota-kota ini diperingatkan atau diberi pekabaran oleh orang-orang yang tinggal di luar kota atau yang tinggal di pedesaan. Ini kadang makanya kita diingatkan ya saudara-saudara, kita ketika mau country living bukan sudah terisolir di sana dan tidak mau berhubungan dengan dunia luar, hanya mau itu dibilang apa namanya selfish motif ya. Kita cuma mementingkan diri kita sendiri, hanya mementingkan keselamatan kita sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Itu salah ya, salah. Jadi ini ketika kita mau counter living, kita juga apa? Kita juga harus mengerjakan pekerjaan misionaris di mana kita memperingatkan orang-orang yang ada di kota. Ini sama seperti nanti kita baca ya. Akan sama seperti Henok, dia tidak tinggal di kota, tetapi dia mengabarkan pekabaran ke kota-kota. Itulah yang akan menjadi pekerjaan kita ya, saudara-saudara. Bukan hanya berdiam diri saja di country, tetapi kita akan mengunjungi kota untuk memberikan pekabaran kepada mereka. Ini puji Tuhan ya, luar biasa. Oke, sampai sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan. Ini menarik ini. Tentang bagaimana kita kasih pekabaran ke kota. Ya, silakan, brother. Ya, ada hal yang mau ditanggapi yang di awal Ya, tadi, ya, Brother bilang eh, kita ternyata bukan pergi semata-mata ke country living untuk oke kita kelola tanah, ya, kita sudah di country living, ya, lalu tidak ada hal-hal yang kita buat untuk Tuhan kan. iya Dan betul. puji Tuhan melalui kutipan ini saya secara pribadi tersadarkan juga bahwa sebenarnya konsep-konsep dulu yang pernah saya pegang itu adalah salah. Saya kan dulu berpikir begini, oke, saya punya tanah, saya bangun rumah, saya menanam, tunggu Tuhan datang. Iya, Kan iya, begitu itu konsepnya. betul, betul. Jadi Saya juga ini pikir ternyata itu. salah. Nah, oke, sekarang kita lihat ke konsep eh, istilahnya membangun lembaga-lembaga Tuhan di apa namanya di country living. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh dan dengan izin Tuhan kita bisa membuat hal itu, kenapa tidak? Kan begitu. Artinya dengan cara Tuhan lah dana ada, ya. Lalu apa namanya lembaga-lembaga itu bisa dibuat. Tergantung masing-masing punya kecakapan ya. Iya, Ada yang bisa komputer, mungkin percetakan, lalu ada yang berpendidikan latar belakang sebagai guru-guru,
bisa mungkin membuat sekolah, entah sekolah bahasa Inggris atau Iya. apa saja yang menuntun orang kepada Tuhan ya. Hmm. Artinya inilah yang bisa kita buat di sana, atau sanitarium. Hmm. Sini banyak orang kesehatan. Nah, artinya kita nggak semata-mata, oke, saya ke country living, saya menanam, olah tanah, karena itu sarannya, lalu kita tunggu Tuhan datang. Atau kita tunggu undang-undang hari Minggu datang. Kan begitu. Jadi kita dapat gambaran yang penting di sini. Lalu ada juga pekerjaan yang harus kita lakukan ke kota-kota, yaitu menyampaikan kabaran kebenaran Injil. Thank you, bro. Iya. Makasih bro. Puji Tuhan ya, dia punya penekanan. Jadi kita punya pekerjaan bukan sama seperti yang bilang tadi ya, bukan cuma menanam dan tunggu Tuhan datang, tetapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam apa? Mengabarkan pekabaran Injil Tuhan ya. Dan dengan cara-cara tadi sudah dibilang, sekolah-sekolah, sanitarium, lewat kesehatan, lewat pendidikan, lewat apa? Penerbitan, itu yang digunakan ya cara-cara Tuhan. Karena memang saat ini yang menarik orang-orang hal-hal itu, terutama kesehatan, banyak sekarang penyakit-penyakit ya. Orang-orang membutuhkan eh, pengobatan pengobatan atau iya, pengobatan ya untuk memiliki kesehatan. Dan ini akan sangat dicari oleh orang-orang. Ini sangat menarik sekali orang-orang ya. Kalau kita bangun di pedesaan, itu bahkan banyak menarik orang-orang ke situ ya. Sekolah-sekolah juga karena anak-anak perlu untuk itu ya. Jadi dibangun apalagi sekolah-sekolah yang dibangun oleh umat-umat Tuhan itu sangat luar biasa, dia punya pengaruh untuk anak-anak muda. Ini ini yang disarankan ya, Tuhan sarankan bagi kita untuk bekerja di pedesaan. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini eh, kayaknya menjadi apa namanya subjudul terakhir bagi kita. Ini subjudulnya akses mudah ke kota-kota. In easy access to the city. Tunjuklah orang-orang yang bijaksana, bukan untuk mengumumkan maksud mereka secara terbuka, tetapi untuk mencari properti di daerah pedesaan yang mudah dijangkau dari kota, yang sesuai untuk sekolah pelatihan kecil bagi para pekerja, dan di mana juga dapat disediakan fasilitas untuk merawat orang-orang sakit dan jiwa-jiwa letih yang belum mengenal kebenaran. Carilah tempat-tempat seperti ini tidak jauh dari kota-kota besar di mana bangunan yang sesuai dapat diperoleh, baik sebagai hadiah dari pemiliknya atau dibeli dengan harga yang wajar melalui persembahan umat kita. Jangan membangun gedung di kota-kota yang bising. Jadi saudara-saudara, ini akses yang mudah. Jadi ke kota-kota. Jadi akses yang mudah ke kota-kota. Jadi kita sudah dibilang tadi ya bagaimana kita bangun pendidikan, sanitorium atau kesehatan atau penerbitan di desa-desa. Jadi bagaimana kalau kita bangun ini di tempat-tempat yang sangat sulit untuk dijangkau. Ini akan sangat menyulitkan ya saudara-saudara. Bagaimana juga misalnya kita bangun contohnya sanitorium untuk orang-orang yang untuk datang berobat. Kalau aksesnya sangat susah, orang-orang akan berpikir bukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali bagaimana untuk ke sana. Jadi mereka akan pilih yang apalagi kalau sudah sakit harus menggunakan kendaraan dan kita punya tempat di counter itu nggak bisa dijangkau oleh kendaraan. Ini akan sangat menyulitkan kita ya untuk pekabaran Tuhan. Ini dia punya tujuan pekabaran Tuhan ya saudara-saudara. Bagaimana orang-orang bisa menjangkau kita kalau kita susah untuk dijangkau. Kalau kita pun mau ke tempat kita akan susah, sulit karena memang medannya sangat sulit. Jadi ini dibilang carilah orang yang bijaksana ya ini yang untuk bisa mencari properti atau tempat-tempat di daerah yang dibilang rural district atau pedesaan ya. Dan ini easy access to the city. Ini dia punya akses ke kota ini mudah ya saudara-saudara, mudah, mudah. Dan ini dibilang ini tempat-tempat ini, saudara-saudara kita kembali ya, janji Tuhan ini, Tuhan akan beri bagi kita. Dan ini dia bilang ya, tempat-tempat yang kita akan dapat yang jauh dari kota ini adalah apa namanya, kota-kota yang kita, yang, sorry, tempat-tempat yang kita mendapat di pedesaan ini, Ya. mendapat di pedesaan ini, dibilang didapat dari
eh, hadiah ya, atau gift pemberian. Ini sebagai pemberian dari pemiliknya. Jadi bagaimana kita bisa dapat itu? Itu salah satu pemberian dari orang dikasih. Terus ini dibeli dengan harga yang wajar. Ini bukan harga yang mahal ya, saudara, dengan harga yang wajar melalui ini persembahan atau pemberian dari umat Tuhan. Terus itu yang dibilang sini ya, ini dikasih atau dibeli dengan harga yang wajar, atau kita bisa dibilang dengan harga yang masuk akal, bukan harga yang sangat tinggi ya. Ini bagaimana kita ketika kita mau lakukan ini, kita bisa peroleh tanah-tanah ini. Kita tentunya ini semua dengan pertolongan Tuhan ya, saudara-saudara. Ini tentunya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan bilang, janji Tuhan ini ya, saudara-saudara, kita harus imani ini dan harus minta dengan iman. Janji Tuhan bahwa Dia yang akan to will and to do ya, untuk melakukan ini dan untuk mendapatkan ini, Tuhan yang akan menolong semuanya. Jadi ini memang memerlukan suatu iman yang besar ketika kita akan melangkah untuk melakukan hal ini. Jadi ada membutuhkan iman. Jadi ini akan dikasih oleh orang atau dibeli dengan harga yang murah ya, harga yang murah. Dan ini tempat-tempat ini sudah dibilang apa? Mudah dijangkau dari kota. Mudah dijangkau dari kota. Mungkin ada saudara-saudara yang sudah bangun di tempat-tempat yang eh, susah itu. eh, saya tidak mau menyalahkan itu, tapi ini yang dibilang di sini ya, dia punya akses mudah. Bagaimana dari orang-orang dari kota mau datang untuk misalnya untuk berobat atau untuk mendapatkan pendidikan, itu akan mudah ya. Jadi jangan kita punya akses yang sangat tidak baik, tidak ya, akses yang sulit bisa menjadi batu sandungan untuk orang pindah ya dari atau mau berkunjung dari kota ke desa ya, atau tinggal dari kota ke desa. Mungkin itu yang dibilang di sini ya. Atau ada saudara-saudara yang mau tambahkan atau ada pendapatnya dari apa yang kita baca ini? Silakan, ini adalah Bible study. Sebelum kita akan tutup dalam doa ya, saudara-saudara. Ya, halo Lik. Ya, silakan, silakan. Jadi waktu lalu orang, maksudnya yang orang kita punya pemikiran sendiri lah sebelum kita orang belajar sama kan dibilang harus lari ke gunung-gunung kan, Iya, iya. harus lari ke gunung. Jadi dalam pemikiran kita sendiri atau mungkin orang-orang yang mendengar bahwa harus cari tempat yang terpencil yang memang di gunung, maksudnya yang memang harus di gunung lah atau di tengah hutan seperti itu. Jadi saya akui sendiri ya, kita punya pengetahuan mengenai country living itu tidak seperti apa yang orang sudah bahas bersama-sama. Jadi memang kenapa orang sepertinya harus tinggal harus jauh gitu ya dari kota atau harus tinggal di hutan-hutan seperti itu. Karena mungkin dalam pembelian tanah itu kita nggak tahu ya, karena orang masing-masing. Maksudnya ini susah teman-teman. Kenapa susah? Karena kebanyakan orang kalau belajar buku country living sudah ada pemikiran sendiri bagaimana country living itu gitu. Pas Tuhan bilang sesuatu yang lain di country living, sepertinya bukan begitu maksud Tuhan gitu. Country livingnya harus begini gitu. Padahal kalau belajar country living, kalau orang memang open minded, inilah country living yang Tuhan mau gitu ya. Jadi makanya kan di orang punya pembahasan sebelumnya, sebelum orang country living itu benar-benar harus dipikirkan dengan matang-matang dan harus ada rencana gitu. Nah ini salah satu yang orang baru baca itu, nggak bisa terlalu jauh dari kota, harus easy access. Easy access itu adalah mudah untuk dijangkau. Nah pertanyaannya kalau misalnya, contoh ya, kita ada teman yang di sini, mereka di country living yang kita sudah bilang sama teman-teman, waktu musim hujan itu mobil kita ngeri sekali kalau mau pergi ke rumah mereka, itu jurang di sebelah kanan kalau mau ke rumah mereka itu, kalau mobilnya terkeleset atau tergelincir kita bisa masuk jurang loh. Nah sekarang kalau orang sakit ya, ini untuk dapat isi akses untuk apa? Pergi berobat kan dibilang di sini. Ya kan tadi untuk merawat orang sakit. Nah kalau orang udah sakit teman-teman, terus misalnya nih musim salju ini kita kasih contoh di orang sini.
musim salju orang sakit, terus harus bawa misalnya ke country living di tempat teman-teman tinggal gitu, atau ada lifestyle center atau small sanitarium. Terus baru mau ke rumah mereka itu sudah mengerikan sekali, naik ke atas itu, it is not easy access buat kita. Itu bukan sangat mudah untuk dijangkau, nggak, tidak seperti itu. Jadi makanya sebelum country living memang betul ya, ini manualnya, orang harus berdoa, Tuhan, kalau isi akses untuk pergi di country living, Tuhan harus tunjukkan di mana isi akses. Sebelum orang beli tanah harus berdoa, ini isi akses nggak gitu, maksudnya ini mudah untuk dijangkau atau tidak, dan harus dipikirkan. Misalnya orang di Amerika, kita kasih contoh, ada 4 musim: musim panas, musim semi, musim gugur, dengan musim salju. Dalam 4 musim ini bisa isi nggak orang untuk pergi untuk orang kasih pengobatan seperti itu? Atau teman-teman di Indonesia, ini gampang nggak orang pergi di tempat orang tinggal untuk mendapatkan pengobatan? Jadi itu yang harus dipikirkan teman-teman, dan itu harus dibawakan di dalam doa. Ini pandemi ini nggak sembarang-sembarang, ya udah kita pergi saja ke amin, nggak seperti itu ternyata. Dan kalau orang ikut rencana Tuhan, orang bawakan dalam doa, Tuhan pasti akan buka jalan. Nggak seperti Tuhan kasih sesuatu di dalam firman Tuhan, terus Tuhan nggak akan tolong. Yang kita tahu Tuhan itu bukan seperti itu gitu loh. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu impossible untuk mereka keluar, teman-teman. Mau keluar dari Mesir, itu tentara-tentara Mesir bisa kejar mereka, bunuh mereka, itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan menuntun dan menolong mereka untuk keluar sampai tiba di tanah Kanaan. Begitu orang untuk keluar, itu nggak mudah untuk lihat semua rencana-rencana yang Tuhan kasih. It's not easy, dan sometimes orang sudah ada ide-ide country living seperti ini, seperti itu, pas Tuhan kasih sesuatu yang baru, nggak seperti itu gitu loh. Padahal emang seperti itu gitu. Asal kita mau percaya dan minta sama Tuhan, untuk Tuhan, ini ternyata rencana Tuhan. Tunjukkan tempat di mana yang Tuhan mau seperti ini gitu. Jadi first of all, kalau Tuhan sudah tunjukkan, ya orang juga harus tahu bagaimana untuk merawat orang sakit, harus tahu medical missionary gitu, harus tahu masak-masakan sehat. Dan juga Pak, seperti tadi Kak Opin bilang, ada guru gitu, bisa ada buka sekolah untuk kasih true education, di mana anak-anak dididik untuk mengolah tanah dan mempelajari karakter Tuhan di alam, seperti itu. Jadi memang seperti itu original plan ya, rencana Tuhan yang semula untuk orang semua gitu. Jadi ini juga kita pernah dengar ya, yang isi akses ini ya betul. Jadi akhirnya pas orang belajar ya itu, jangan cari country living yang susah untuk orang mau jangkau gitu, dan orang mau pergi pengobatan nggak bisa masuk mobil atau nggak bisa ada transportasi, karena kalau orang dari jauh kan harus harus bawa mobil untuk orang sakit, bawa ke tempat di mana kita tinggal gitu, untuk membawa menerima pengobatan seperti itu. Dan satu poin lagi terakhir yang tadi Lali bilang itu, yang mungkin salah pengertian mengenai, oh kalau orang sudah di country nggak akan lagi menginjil ke kota, ya kan? Karena banyak tuduhan seperti itu. Ini mau pindah di country, terus penginjilan di kota gimana? Kenapa orang-orang bilang begitu? Ini jawabannya teman-teman. Banyak orang yang pindah di country selfish motive. Karena mereka hanya di country untuk hidup sendiri. Makanya orang-orang pindah di country jadi false witness atau jadi saksi palsu. Kenapa? Karena sepertinya hanya mempersembunyi aja gitu loh. Tapi coba kalau teman-teman atau orang-orang yang pergi di country itu rencana Tuhan, nggak ada tuduhan dari orang-orang bilang, oh kalian pergi ke country terus mau menuju ke kota gimana? Semua sudah lari. Nah itulah orang-orang ke country seperti itu gitu loh. Padahal kalau kita ikut rencana Tuhan, country living, untuk menjangkau orang-orang di kota seperti yang Tuhan sudah jabarkan dalam Tuhan punya bacaan, nggak akan ada orang yang tuduh kita, malah mereka akan berterima kasih untuk kita bisa jangkau orang-orang di kota. Yang Tuhan bilang kan, jangkau orang-orang di kota dengan cara di country living gitu. Jadi itu ya, maksudnya ini seperti bacaan ini rasa gimana gitu ya, aduh, sepertinya banyak orang-orang di country yang jadi saksi palsu gitu ya, untuk jadi tuduhan yang salah,
orang nggak mau pindah di country gara-gara orang nggak ikut rencana Tuhan, dituduh ini, dituduh itu. Ya seperti itulah. Padahal kalau kita lihat rencana Tuhan di country, rencananya besar sekali untuk orang-orang yang tinggal di country. Nah sekarang untuk orang yang di country atau orang yang mau pindah di country, ya gimana? Ya itu, sekarang orang yang teman-teman sudah di country, ikuti apa yang Tuhan bilang yang di country, dan orang yang belum di country mau pindah di country, benar-benar berdoa dan ikuti apa yang Tuhan mau orang di country seperti itu. Caranya bagaimana? Itulah yang tadi dibilang ya, itu harus orang punya relationship dengan Tuhan. Nggak ada orang yang harus bilang, Ngana harus begini, Ngana harus begitu. Nanti kalau teman-teman ikut nasihat manusia, kalau gagal akhirnya dipersalahkan kan gitu. Iya. Jadi sekarang benar-benar berdoa sama Tuhan. Tuhan sekarang Tuhan maunya kita keluarga ini mau gimana sekarang? Apa yang orang harus lakukan untuk jadi witness kepada orang lain? Buka jalan, bagaimana gitu? Tuhan pasti akan kasih jalan gitu loh. Tuhan itu yang tulis buku Ellen White tulis ini dengan inspirasi Tuhan. Terus orang mau ikut, apa Tuhan nggak mau buka jalan? Nggak mungkin gitu ya. Tuhan pasti buka jalan. Yang penting orang benar-benar sungguh-sungguh dan jujur bahwa inilah country living sebenarnya. Bukan country living seperti apa yang saya pikirkan, tapi apa yang Tuhan pikirkan dan rencanakan seperti itu. Itulah jangan kita mungkin cari tahu orang yang sudah misalnya buka sanitarium atau mereka punya perkebunan berhasil gimana. You have to do something. Kita harus do something. Nggak bisa hanya country living hanya seperti itu. Nggak teman-teman. Country living nggak seperti itu. Harus seperti yang Tuhan rencanakan gitu. Dan itu cara untuk orang semua ya. Kita bicara bukan, oh saya sudah berhasil di country living. Justru kita mau pindah di tempat yang Tuhan tunjukkan seperti itu dan mau lakukan seperti itu. Tuhan kasih kemauan, sekarang Tuhan kemauan sudah ada. Tuhan yang akan lakukan di kita gitu. Benar-benar orang berdoa, berpuasa, cari tempat dan bagaimana Tuhan pasti buka jalan, pasti garansi. Dan satu kali kelak kalau kita benar-benar ikut cara Tuhan, kalian akan kasih kesaksian demi kesaksian dan waduh itu sangat berkat, sangat luar biasa untuk orang sendiri dan juga untuk orang lain. Oke, thank you. Oke, ya. Puji Tuhan ya untuk pelajaran ini saudara-saudara kita bisa tercerahkan. Jadi untuk country living itu banyak rencana Tuhan bagi kita di sana. Jadi ini sudah membuka pikiran saya pribadi ya sebelumnya. Karena pikiran kami juga mungkin sama seperti dibilang tadi ya. Mungkin terlalu sempit. Jadi pikir kalau country living hanya seperti ini kita punya kerja. Nggak ada kerjaan lain. Dan ketika kita tinggal di sana, memang sudah tinggal di sana, nggak mau keluar kemana-mana lagi. Kita sudah terisolir dari dunia luar. Tapi ternyata ketika di country living pun, kita masih mengerjakan pekerjaan misionaris untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Dengan banyak cara ya, saudara-saudara. Terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di kota. Jadi mungkin ketika kita baca ada ya juga kutipan yang kita harus tinggal di tempat-tempat yang jauh. Mungkin kan ada ketika kita di county itu juga ketika datang undang-undang hari Minggu kita akan tinggalkan itu ya saudara-saudara. Kita akan tinggalkan itu dan akan lari ke tengah-tengah hutan atau di gunung-gunung ya. Kita akan tinggalkan tempat-tempat country living itu. Dan itu bukan tempat kita selama-lamanya sampai Tuhan datang. Kita juga akan lari, akan tinggalkan tempat itu. Itulah yang sudah kita ini ya. Oke, ada yang mau tambahkan? Saudara-saudara sebelum kita tutup silakan. Selamat pagi, Ya. saya tambahkan Iya, silakan, sedikit. silakan. Ya. Dari tadi ikut ya sambil mendengar. Oh iya. Kalau dari saya ya, menurut pengalaman, bukan pengalaman ya, taruhlah seperti itu. Ya. Semua orang yang pergi country living itu punya cukup dana untuk bangun semua hal yang kita baca tadi. Seperti ada teman saya yang juga country living di kampung sebelah kampung kami. Dia punya 6 orang anak dan beliau tidak istilahnya tidak punya pendidikan yang bagus. Mungkin hanya tamatan SD atau SMP.
Kemudian pekerjaannya hanyalah seorang tukang panjat kelapa. Tapi dia punya kerinduan untuk country living. Jadi dapat tanah di kampung sebelah itu bukan dibeli, tapi ada satu orang kaya, dia kasih tanah itu untuk ditinggali sambil jaga kebunnya itu. Jadi sampai kapanpun dia mau tinggal situ bisa karena orang itu punya banyak sekali tanah dan dia butuh orang untuk menjaga tanah. Jadi orang itu teman kami itu dia bawa dia punya 6 orang anak ini untuk pergi country living di desa sebelah. Dan waktu baca dan dengar semua ini seperti bagaimana ya, kayak country living itu hanya diperuntukkan untuk orang yang punya banyak uang, yang bisa membangun semua yang kita baca, percetakan, kayak punya sanitarium, dan sepertinya orang-orang yang seperti teman saya ini yang tidak punya dana bahkan untuk hidup saja sudah cukup buat dia. Jadi seperti rasa kayak gagal dia mau pergi country living karena tidak memenuhi semua yang sepertinya kita harus memenuhi apa semua yang tercatat. Kalau tidak kita penuhi sepertinya kita country living hanya untuk diri kita sendiri. Karena kalau yang tujuan awal saya country living adalah hanya untuk hidup. Karena di kota bukan tempat yang baik untuk hidup. Dan tujuan kedua kenapa juga saya memilih tempat yang jauh karena saya baca juga di buku-buku nubuat yang baik yang lain, Yohanes, Yesus, mereka tinggal di lereng-lereng gunung. Otomatis itu akses jauh dari perkotaan. Dan yang membuat saya punya tujuan adalah, saya hanya ingin tujuan pertama saya adalah keluarga saya. Saya belum berpikir untuk orang lain. Karena kalau saya tidak mempersiapkan keluarga saya, bagaimana saya mau mempersiapkan orang lain? Itu akan menjadi cerita yang berbeda kalau saya terlalu banyak mempersiapkan orang lain, sementara keluarga saya tidak saya siapkan dengan baik. Dan setelah saya keluar waktu lalu dipanggil teman untuk membantu di medicine ini karena kebetulan ada buka wellness dan di wellness ini membutuhkan orang. Jadi teman kami ini hubungi kami dan kami datang. Dan kami bantu di wellness. Kami dapat satu pasien pertama. Dia tidak sakit badani, tidak sakit rohani, tapi sakit sakit mental. Dia punya mental tertekan. Jadi dan dia datang ke tempat ini untuk menyembuhkan mental dia. Dari mental ini banyak sekali penyakit fisik yang diakibatkan. Kami belajar dari pengalaman pasien ini. Dan kami juga tidak tahu karena tidak semua orang pergi country living dengan tujuan untuk punya sanitarium. Dia punya latar belakang yang sudah tahu segalanya tentang kesehatan. Dan saya dapatkan kenapa kami bisa mempelajari itu dan bisa apa? Karena kami tinggal di country living, kami hidup bagaimana untuk menyehatkan tubuh kami. Itulah yang pikiran kami dengan kami berkebun, kami banyak merenung di atas gunung waktu kami bikin cabut rumput. Disitulah kami dapatkan kedamaian, pikiran bisa di ini. Dan di saat kami treatment pasien itu, ada banyak sekali yang akhirnya kami sharing, kami ajak dia pergi ke alam, kami bawa dia kayak bertualang begitu, bukan cuma alam yang cuma dekat-dekat yang lihat-lihat bunga saja, tidak, kami ajak dia naik gunung, punya bikin hal-hal yang dia sampai memang excited sekali, dan dia benar sekali, waktu jalan itu dia punya raut muka lain sekali, dia senang sekali. Pokoknya dia punya ini dan dia bilang, disinilah sepertinya dia butuh hidup. Dan saya dapati tidak semua wellness center atau sanitarium harus mengobati penyakit fisik. Karena kebanyakan orang di zaman akhir ini, pemikiran bahkan apanya itu yang sudah yang perlu diobati. Jadi setelah dari situ saya dan suami saya kembali lagi, kan kami setiap kalau libur atau akhir pekan kami balik ke tempat kami country living, dia bilang sama saya, kita akan buat seperti yang kita buat di medicine school, di wellness medicine. Tidak perlu mengambil orang, maksudnya mengundang orang yang sakit fisiknya yang tidak bisa datang ke tempat kita. Tetapi orang-orang yang tertekan batinnya, orang-orang yang pikirannya lagi sakit, itulah yang membutuhkan alam, yang membutuhkan tempat yang jauh dari kota.
jauh dari kebisingan, jauh dari hiruk-pikuk yang membuat dia otaknya penat. Jadi saya pikir, oh iya. Dan kalau soal percetakan, tidak mungkin kan saya membeli mesin cetak atau apa segala macam. Bahkan untuk makan saja sudah sangat bersyukur bisa ada. Itu pun kadang ada orang yang bantu walaupun orang tua, tapi kan ya masih seperti itu. Suami saya bilang, karena ini percetakan tidak selamanya kita harus buat Ya. percetakan. Sosial media sekarang mungkin di zaman Nyonya White percetakan lah karena memang itu yang dibutuhkan. Tapi sekarang kita punya sosial media yang bisa menjangkau banyak orang, lebih banyak orang. Ya mungkin buat quotes atau mungkin bikin video-video singkat tentang khotbah singkat atau kata-kata motivasi akan ada yang mendengar dan membacakannya. Jadi itulah mungkin pekabaran yang bisa disampaikan. Dan intinya adalah yang waktu saya alami, mungkin di saat kita hanya, mungkin ini teorinya ya, tapi pada prakteknya, kalau kita belum terjun di prakteknya, di kenyataan hidupnya, akan sangat berbeda dengan apa yang kita baca dan bicarakan sekarang. Tapi kalau kita sudah pergi, kita sudah tinggal dan rasakan, akan beda sekali. Jadi saya akan anjurkan adalah lebih baik pergi dan nikmati dulu. Karena kalau bicara sangat gampang, semua bisa terstruktur. Tapi waktu kalian atau teman-teman, bahkan kita semua pergi, kadang ada di titik kita tidak bisa berpikir. Kita tidak tahu mau lakukan apa. Jadi itulah pengalaman saya yang saya terima dan saya jalani selama country living ini. Dan saya bersyukur waktu karena goal terbesar saya adalah keluarga saya. Saya ingin mempersiapkan keluarga saya, anak-anak saya supaya siap untuk itu karena ada banyak anak-anak yang sudah merancangkan orang punya masa depan. Oh nanti besar, nanti setelah ini kita mau ke sini, mau ke situ. Tapi puji Tuhan, waktu saya tanya anak saya, kamu senang tinggal di country living? Oh, saya sangat senang karena di sini ada banyak sekali burung, ada banyak monyet yang datang ke tempat kami, ada sungai, ada semua dan dia yang paling dia bilang, ada mama papa yang selalu ada buat kami. Itu buat saya, wah, karena waktu sebelum kami country living, suami saya itu datang ke tempat kami di rumah hanya untuk makan dan mandi. Setelah itu dia pergi. Walaupun itu melayani Tuhan, tapi keluarganya tidak dapat itu. Jadi saya bersyukur anak-anak saya bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan yang paling penting adalah mempersiapkan keluarga. Kalau untuk mempersiapkan orang lain lebih banyak daripada mempersiapkan keluarga sendiri itu tidak seimbang dan itu juga akan menjadi satu batu sandungan juga bagi orang lain yang akan dilihat. Dan ajang country living ini bukan ajang untuk pamer atau untuk memperlihatkan oh country living seperti ini, enggak. Country living ini adalah satu alat Tuhan untuk memperlihatkan kepada banyak orang bagaimana hidup ini. Jadi tidak perlu saya memperlihatkan banyak, biarkan Tuhan yang memperlihatkan bagaimana dengan cara hidup saya. Saya tidak perlu banyak bicara, hanya lakukan saja. Karena waktu saya country living banyak orang juga yang tidak suka karena mereka bilang begini sudah sekolah pergi di hutan begini semua jadi kayak begitu dong. Tapi setelah ke sini mereka lihat bagaimana kami hidup, anak-anak saya sehat, anak-anak saya tidak membuat keonaran, bukan itulah ya kepentingan apanya ya. Tapi yang paling penting adalah karakter dari di saat kami tinggal di country living itu bisa dibangun. Itulah yang akhirnya sekarang keluarga, orang-orang gereja lihat, oh seperti ini ternyata. Dan mereka juga menikmati hasil dari kami country living. Mungkin itu, Tuhan Ya, memberkati. ya, terima kasih, Sister Alvin. Ya, oke. Ya, silakan ada yang mau tambahkan lagi, saudara-saudara, sebelum tutup. Ya, 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 ini silakan, waktu Bro. Ya, mepet sekali. ya, Cuma sedikit ya. ya, Sister Alvin, saya pribadi melihat ini tidak ada yang bertentangan sama sekali. Ya, karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap masing-masing kita tentunya. Dan pengalaman-pengalaman di tempat dan kita alami semua atas izin Tuhan. Dan kalau kita lihat dari kutipan-kutipan
country living, inilah idealnya. Bukan berarti kita yang tidak punya Iya. uang harus memaksakan diri untuk harus bikin sanitarium, bikin apa. Kalian juga di sana sudah mengalami tanpa ada sanitarium tapi bisa bantu orang yang sakit mental. Itu suatu pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti itulah maksud Tuhan yang saya lihat ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak A, tidak B, tapi tidak ada yang bertentangan. Dan terima kasih sudah ada kasih nasihat juga tadi. Itu baik sekali. Dan pengalaman-pengalamannya bisa di-sharing. Jadi memang seperti inilah maunya Tuhan ya. Karena memang konsep-konsep awal ada yang buta-buta. Jadi kenapa ada nasihat seperti ini? Supaya kita dapat lebih gambaran lebih jelas kan. Betul, saya ada di lingkaran ya, ring 1, punya pemahaman bahwa country living, saya cari tanah, saya bikin rumah, saya menanam ya, dan itu sudah terjadi. Tapi motif saya adalah karena sudah mau Sunday law. Lalu kedua, kalau saya sudah di country living, saya menanam, tunggu Tuhan datang. Sampai di situ. Saya tidak memikirkan bahwa ada pekerjaan Tuhan yang penting yang harus dilaksanakan. Jadi kembali ke saya melihat bahwa pelajaran ini, puji Tuhan sekali, memberikan gambaran-gambaran yang benar. Ya, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin kita tidak bisa melihat apa-apa, tapi siapa mau tahu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, Tuhan gunakan kita untuk, ini ada jalanku, buka sanitarium, ini ada jalanku, mau bikin mau cetak bahasa-bahasa rohani dengan cara yang sekarang kita pakai melalui sosial media, silahkan. Atau ini ada jalanku buat engkau untuk buka sekolah-sekolah untuk pendidikan. Kita nggak tahu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Walaupun cara berpikir kita adalah tetap benar-benar mengandalkan segala sesuatu kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang bertentangan saya lihat, dan terima kasih sudah sharing. Sebagian pengalaman itu juga sudah kami alami. Puji Tuhan. Terima kasih, brother. Terima kasih, bro. Bisa tambah 1 menit? Oke. Ya, silakan. Okay. Jadi setelah baca buku ini, kita lihat bahwa yang tadi Kak Opin bilang itu kita sangat setuju, Sister Opin juga sudah kasih masukan. Ini ya, dia punya inti seperti ini. Yang orang lihat di bacaan ini sepertinya Tuhan harus bikin ini, harus bikin ini. Sedangkan orang punya uang nggak cukup. Kita pun bilang begini, kita juga nggak ada uang untuk buka sanitarium, to be honest gitu guys. Mau beli country living pun orang lagi cari gitu. Tapi yang tadi Kak Opin bilang, inilah ideal country living. Teman-teman dimanapun berada, istilahnya sepertinya ini sesuatu hal yang mau dilakukan semuanya ini gimana gitu ya. Tapi itu harus percaya. Apakah orang harus limit Tuhan? Enggak ada yang mustahil untuk Tuhan kalau orang mau gitu loh. Saya orang nggak ada duit, Tuhan mau buka country living, mau buka ini itu, harus begini begitu. Mau ambil uang dari mana? Memang betul, bangsa Israel mau pergi ke tanah Kanaan, melewati Lautan Merah, bagaimana? Kalau orang semua harus melihat dengan pemandangan manusia, harus semua masuk akal dengan manusia, itu bukan berjalan dengan iman, itu berjalan dengan penglihatan, by sight, not by faith, gitu. Kalau orang mau Tuhan yang suruh, saya nggak ada uang sama sekali, tapi Tuhan yang suruh buka jalan gimana? Misalnya temannya Sister Ovin tadi, tanya panjang. Kalau dia dikasih education untuk misalnya seorang training, orang bagaimana dan train dia atau gimana, kalau dia bisa bekerja, bisa menolong orang, Tuhan akan buka jalan juga untuk dia gitu. Sekarang masing-masing orang lihat, orang semua nggak ada apa-apa, teman-teman saya nggak ada apa-apa, kalau saya sebanyak uang mungkin sudah lama orang beli country living gitu. Kita semua berjalan dengan iman. Saya bicara bukan berarti saya juga sudah lakukan semua itu. Memang betul, bicara gampang, betul. Tuhan kasih saya bicara, it's easy to say gitu loh. Tapi untuk melakukannya itu saya juga harus berjalan dengan iman. Saya nggak ada apa-apa, tapi yang dari tadi saya kasih komentar, itu semua yang orang baca. Dan untuk berjalan itu saya nggak tahu bagaimana, saya hanya ikut Tuhan bilang gimana, dan Tuhan bilang Tuhan pasti akan buka jalan. Makanya teman-teman, sebelum
orang belajar country living, luar biasa Tuhan sudah prepare, orang sudah belajar everlasting covenant sebelumnya. Itu semua impossible. Untuk Sarah punya anak, nggak ada masuk di atas sudah tua punya anak, teman-teman. Apa Tuhan buka jalan? Iya, kenapa? Karena kalau Tuhan sudah bilang, dia akan fulfill. Makanya itu dia bilang, Abraham itu adalah Bapa segala orang percaya karena dia percaya apa yang Tuhan bilang, Tuhan sendiri akan laksanakan. Tuhan bilang ada sanitarium, Tuhan bilang buka restoran, Tuhan bilang begini-begini. Tak masuk di akal Tuhan, sedangkan mau makan pun orang nggak ada duit. Tuhan yang bilang Tuhan akan laksanakan. Caranya bagaimana? I don't know. Tuhan yang akan bikin asal orang percaya akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, dia akan living di sini. Orang, mesti begitu, orang mau ikut, Tuhan akan buka jalan. Teman-teman akan alami sendiri, kita alami sendiri, itulah orang punya langkah iman. Dan saya tahu, tadi Sister Austin bilang, orang nggak mau display atau apa untuk kasih tunjuk begini. Sebenarnya enggak ya teman-teman, kenapa untuk Tuhan ada misalnya sanitarium, education, atau publishing house, atau bla bla bla, itu untuk reach orang gitu loh. Untuk mau jangkau orang gitu. Kalau saya juga sudah harus pamer tanah, itu juga sudah kesombongan manusia ya. Tetapi untuk yang Tuhan bilang di sini bukan untuk pamer, untuk mau jangkau orang dimanapun mereka berada, mau di kota, mau di tetangga, bagaimana sistem education yang tadi sudah dibilang, bagaimana mengenai itu untuk membawa orang untuk kenal Tuhan gitu loh. Karena kalau orang nggak bikin itu, gimana mau reach orang gitu. Seperti itu ya. Jadi itulah yang kita kasih komentari, dan juga Kak Opin bilang itu orang masing-masing berada di jangkauan yang di tempat di mana Tuhan sudah tempatkan. Sekarang bagaimana untuk ideal country living, itulah seorang dengan Tuhan. Itulah jalan iman saya. Langkah iman saya itu mau bagaimana? Itulah orang sendiri dengan Tuhan gitu lah ya. Dan untuk juga mau bisa lain contoh buka sanitarium. Justru di situ saya lihat bahwa saya juga bisa didik anak-anak saya untuk tolong orang gitu. Saya nggak lihat di mana, saya melayani orang tuh saya punya keluarga ditinggal, di neglect atau dilalaikan. No, justru di saat saya melayani orang, saya info, saya punya anak-anak, anak juga begini dan cara tolong orang. Beginilah sistem education. Jadi kita supaya orang itu seimbang dengan tolong orang dengan keluarga, orang harus info orang punya keluarga untuk pelayanan. Jadi saya ada sama-sama dengan keluarga, dan juga saya juga bisa melayani orang lain at the same. Oke, mungkin itu aja. Thank you. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih ya saudara. Ya, silakan. Oh ya, silakan bro. Terakhir 1 menit Ya, ya. oke, ya. Terima kasih Sister Olvin sudah angkat ini, karena ini cukup fair ya, supaya kita bisa melihat sisi-sisi yang lain juga. Dan itu sangat baik puji Tuhan. Dan terakhir yang saya mau bilang begini. Tadi pengalaman Sister Olvin punya teman tidak punya uang tapi bisa punya tanah country living. Nah, itulah iman dia, dan Tuhan bekerja buat dia dengan cara itu. Dan di situ kita lihat luar biasanya Tuhan, sangat positif ya. Namun saya mau bilang juga begini, kemiskinan setan pakai sebagai kutuk, tetapi kemiskinan Tuhan pakai sebagai kemuliaan. Ya, kita lihat pengalaman kehidupan Yesus dan nabi-nabi. Ya, itu melalui kemiskinan tapi nama Tuhan dimuliakan. Seperti itulah kira-kira. Kiranya jadi berkat buat semua. Tuhan memberkati. Selamat Sabat saudara-saudara. Thank you brother. Ya, terima kasih bro. Ya, jadi ini yang sayang sekali ya, ini kita harus akhiri karena harus ke gereja juga ya. Nanti kita akan lanjutkan besok. Jadi ini adalah pelajaran country living, ini adalah sama dengan kita sudah bahas ya sebelumnya, ini adalah manual booknya ya. Apa yang misalnya mobil kita mau operasikan sesuai dengan petunjuk buku. Dan ini mau country living, ini buku petunjuknya ya saudara-saudara. Mungkin ada yang cara-cara yang lain, tetapi inilah cara yang Tuhan tunjukkan bagi kita ketika Dia kasih arahan. Inilah yang harus kita imani, apa yang mau kita melakukan seperti ini ya. Ini manual booknya ya. Mungkin memang betul ya, ini tidak semudah dengan apa yang Tuhan bilang ini. Tetapi ini dibilang sebelumnya kita sudah baca ya. Bagaimana untuk mau melangkah dengan ini harus bersandar kepada Tuhan sebagai penasihat. Ini dan Dia bilang
Ini ketika mau langkah ini harus dengan doa dan puasa ya saudara-saudara. Dan ketika kita mengandalkan kita punya kekuatan ini, tidak akan mau ganti living kita ini. Susah banget, susah sekali. Dan ini nggak harus semua orang harus bikin sanatorium, nggak semua orang harus bikin percetakan, nggak semua orang harus bikin sekolah-sekolah. Ini mana sesuai dengan apa yang Tuhan telah bukakan. Ini sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kalau mungkin talenta kita untuk berkebun, ya kita berkebun dan menjadi suatu berkat bagi orang lain. Itu masing-masing ada dia punya ya ini ya. Dia punya hal yang akan dilakukan. Dan ini sudah dikasih choice ya, pilihan untuk kita dan sesuai dengan kemampuan kita tentu saja di bawah pimpinan Tuhan. Dan ini kembali lagi adalah dia punya manual booknya untuk country living dan ini petunjuk ini bukan untuk menentang siapa-siapa, tetapi inilah yang kita baca ini sebagai apa? Petunjuk ya untuk kita untuk bagaimana untuk melangkah. Oke, terima kasih saudara-saudara untuk tambahan dan tanggapannya. Puji Ya, Tuhan. Jali, Oh ya, silakan Tante Kori sebelum kita berdoa. terima kasih aja. Saya tidak ikut beberapa kali Ya, Zoom, tapi kali ini kayaknya adalah rangkumannya. Terima ya, kasih buat dari Lali buat ayah Lali, Pendeta, Joy, juga ada Sister Olvin tadi ya. Eh, terima kasih semuanya. Itu sangat-sangat membawa saya lebih lebih tahu lagi tentang country living, tidak gegabah seperti lalu-lalu. Saya sudah bersiap dengan cara saya sendiri kayaknya. Terima kasih. ya, terima kasih puji Tuhan, Tante Kori. Ya. Baik, saudara-saudara, nanti kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikut. Kita akan sampai di sini kita punya pelajaran. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.